KTM mendominasi Mugello. Hampir semua orang melihat hal yang sama. Sementara Honda ngos-ngosan lawan dominasi KTM. Bahkan pabrikan asal Jepang tersebut menuai komentar pedas dari netizen Indonesia. Tapi ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih menarik untuk dibahas. Kalau KTM memang lebih cepat, kenapa Veda Ega masih bisa bersaing dan bahkan masuk di barisan depan? Yuk kita bahas. Sepanjang akhir pekan Mugello, satu pendapat terus muncul di kolom komentar. KTM memang terlalu cepat. Dan jujur saja, pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Karena sejak sesi latihan, kualifikasi, hingga race, nama-nama KTM terus memenuhi papan atas. Brian Uriarte, Alvaro Carpe, Maximo Quiles, Hakim Danish. Mereka terlihat sangat kuat di Mugello. Lalu pertanyaannya, kalau KTM memang lebih cepat, kenapa Veda Ega yang mengendarai Honda masih bisa bertarung sampai posisi 4? Apakah perbedaan motor sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan? Atau ada sesuatu yang tidak banyak disadari penonton? Untuk menjawab itu, kita harus mulai dari Mugello itu sendiri. Mugello bukan sirkuit biasa. Salah satu ciri khasnya adalah lintasan lurus utama sepanjang lebih dari 1 km, dan itu sangat panjang. Artinya, setiap pembalap yang keluar dari tikungan terakhir dengan akselerasi lebih baik akan mendapatkan keuntungan besar sebelum memasuki tikungan pertama. Inilah alasan kenapa top speed menjadi sangat penting di Mugello. Namun ada satu kesalahan yang sering dibuat penonton. Banyak yang mengira balapan Moto3 ditentukan oleh tenaga mesin semata. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena regulasi Moto3 membuat seluruh pabrikan bermain di ruang yang sangat sempit. Mari lihat faktanya. Honda NSF 250R yang digunakan Honda Team Asia memakai mesin 249,3 cc single cylinder dengan tenaga sekitar 47 tenaga kuda dan bobot sekitar 84 kg. Semua itu merupakan data resmi HRC. Sementara KTM RC4 Moto3 juga bermain dalam regulasi yang sama. Mesin 250 cc, single cylinder, dan bobot yang hampir identik. Jadi secara teori, keduanya tidak boleh memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Lalu kenapa KTM terlihat lebih kuat? Jawabannya bukan sekadar tenaga mesin, melainkan bagaimana tenaga itu digunakan. Karakter akselerasi, karakter chassis, setup motor, dan kemampuan menjaga momentum saat keluar tikungan. Di Mugello, hal-hal kecil seperti itu bisa berubah menjadi keuntungan yang sangat besar. Coba kita perhatikan para pembalap KTM sepanjang akhir pekan. Mereka hampir selalu terlihat sangat kuat saat keluar dari Bucine, tikungan terakhir Mugello. Dan itu sangat penting. Karena begitu keluar dari Bucine, para pembalap langsung memasuki straight terpanjang di kalender Grand Prix. Jika sebuah motor mampu mendapatkan akselerasi sedikit lebih baik, keuntungan itu akan terus terbawa hingga ujung lintasan lurus. Dalam Moto3, selisih 1 atau 2 km per jam saja bisa berarti beberapa posisi. Karena itulah KTM terlihat begitu nyaman di Mugello. Bukan karena mereka memiliki keunggulan yang sangat besar, tetapi karena karakter motor mereka terlihat sangat cocok dengan kebutuhan sirkuit ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kalau KTM memang begitu kuat, kenapa Veda masih bisa sempat berada di posisi 4? Jawabannya justru menunjukkan kualitas seorang pembalap. Sepanjang race, Veda tidak menang dengan top speed. Dia juga tidak menang dengan tenaga mesin. Dia menang di area lain. Racecraft, pemilihan jalur, timing overtake, manajemen slipstream, dan kemampuan membaca situasi balapan. Jangan lupa, Veda sempat turun hingga posisi 16. Kalau masalahnya hanya motor, seharusnya cerita berhenti di sana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Veda kembali. Naik sedikit demi sedikit. Masuk lagi ke grup depan, dan akhirnya sempat menyentuh posisi 4. Artinya, kecepatan Veda sendiri sudah cukup untuk bertarung dengan kelompok terdepan.
Dan mungkin disinilah pelajaran terbesar dari Mugello. Banyak orang selesai menonton balapan lalu berkata bahwa Honda kalah cepat dari KTM. Padahal cerita yang sebenarnya jauh lebih menarik. Karena kalau motor adalah segalanya, Veda tidak akan pernah kembali dari posisi 16. Dia tidak akan pernah masuk lagi ke pertarungan podium. Dan dia tidak akan pernah sempat berada di posisi 4. Mugello memang menunjukkan bahwa KTM sangat kompetitif. Namun Mugello juga menunjukkan sesuatu yang lain. Bahwa Veda mulai memiliki kemampuan untuk mengimbangi para pembalap terbaik di kelas Moto3. Dan jika performa seperti ini terus berkembang, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bertarung dengan mereka, tetapi kapan pertarungan itu berakhir dengan sebuah podium. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apa faktor terbesar yang membuat Veda bisa sempat naik hingga posisi 4 di Mugello? Apakah karena kemampuan membaca jalannya balapan? Atau karena Veda sudah mulai menemukan cara memaksimalkan potensi motornya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.